Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Asyifa Kholeh Nami Siregar dengan NIM 2148296PN 17491 dari program studi Ilmu Tanah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dua soal dari ujian akhir semester. Soal pertama yaitu membahas paper atau jurnal dengan uraian yang pertama memuat tujuan penelitian, yang kedua memuat jenis data dan sumbernya, serta alasan pengumpulan data, yang ketiga memuat teknik sampling statistik yang digunakan dalam penelitian yang dirujuk, yang keempat memuat uji hipotesis yang dilakukan dengan bagaimana H0 dan H1 didefinisikan dan bagaimana hasil uji hipotesisnya, dan yang terakhir memuat kesimpulan dari penelitian yang dirujuk. Soal yang kedua membahas mengenai jelaskan konsep margin of error dan arti dari alfa sama dengan 5%. Kemudian, jika diketahui jumlah anggota populasi 1000, tentukan jumlah sampel yang diperlukan. Soal yang pertama, saya menggunakan jurnal yang berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Padi di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Jurnal tersebut ditulis oleh Melia Puspitasari dan Ahmad Musyafa. Tujuan dari penelitian tersebut yang pertama yaitu mengetahui produktivitas padi di Kabupaten Sambas, dan tujuan yang kedua yaitu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas padi di Kabupaten Sambas. Nah, langsung ke data penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian berupa data sekunder dan data primer. Kedua jenis data tersebut dilakukan secara deskriptif dan kuantitatif. Data sekunder berupa data yang diperoleh dari instansi terkait seperti Dinas Pertanian dan BPS. Sedangkan data primer diperoleh dari wawancara petani dengan menggunakan kuesioner. Data primer tersebut meliputi data produktivitas padi selama 5 tahun terakhir, termasuk usaha tani dan data pendukung lainnya. Data penelitian yang pertama yaitu mengenai kelompok umur responden petani di Kabupaten Sambas. Umur petani akan mempengaruhi aktivitas bekerja. Petani yang memiliki umur lebih muda diasumsikan memiliki produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi dibandingkan petani yang memiliki umur lebih tua. Pada tabel 1, tampak rata-rata umur responden sebagian besar atau 78,46% adalah umur produktif, yaitu berkisar dengan rentang 15 hingga 55 tahun. Hal ini tentu saja akan mendukung kegiatan usaha tani yang dilakukan. Sementara petani responden yang kurang produktif atau berumur lebih dari 55 tahun mencapai 21,54%. Kondisi fisik dan kesehatan yang menurun akan menurunkan produktivitas usaha taninya. Lalu, pada tabel yang kedua mengenai tingkat pendidikan petani responden di Kabupaten Sambas, pendidikan juga mempengaruhi kemampuan petani dalam mengelola kinerja usaha. Tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh petani bervariasi, mulai dari yang hanya menamatkan pendidikan di tingkat sekolah dasar, sampai ada yang menamatkan pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Berdasarkan tabel 2, diketahui sebagian besar petani responden memiliki tingkat pendidikan SD sebanyak 70 orang atau 53,84%. Kemudian terbanyak kedua adalah petani memiliki tingkat pendidikan LTA atau SMA sebanyak 44 orang atau 33,85%. Sementara tingkat pendidikan tertinggi yaitu perguruan tinggi hanya 1 orang atau 0,77%, dan yang tidak sekolah ada 5 orang atau 3,85%. Selanjutnya yaitu tabel yang ketiga mengenai jumlah penggunaan pupuk urea di Kabupaten Sambas pada tahun 2019. Di Kabupaten Sambas sendiri, petani dominan menggunakan pupuk urea dan pupuk NPK. Dari 130 responden, sekitar 51,54%-nya menggunakan pupuk urea kurang dari 100 kg per hektar, dan 46,15% menggunakan pupuk urea pada rentang 100 hingga 300 kg per hektar. Artinya, sebagian besar responden tidak sesuai anjuran dalam penggunaan pupuk, dan sebagian lagi sekitar 46,15%-nya menggunakan pupuk urea mendekati dan sesuai anjuran.
Lalu, pada tabel yang keempat mengenai jumlah penggunaan Alsin atau traktor di Kabupaten Sambas pada tahun 2019, dari 130 responden, penggunaan traktor masih relatif rendah. Terdapat 38 orang atau sekitar 29,23% yang menggunakan traktor. Sebagian besar responden atau 70,77% belum menggunakan traktor atau ada juga yang melakukan secara tanpa olah tanah karena kondisi lahannya tidak memungkinkan untuk ditraktor. Data penelitian dikumpulkan sebagai bahan analisis yang bertujuan untuk mengetahui produktivitas padi di Kabupaten Sambas. Pengumpulan data tersebut juga berguna untuk mempermudah proses analisis besarnya gap atau selisih antara produktivitas yang dirilis oleh BPS dan produktivitas real di lapangan yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi, yaitu mengenai hasil ubinan, produksi, atau produktivitas tanaman padi. Seringkali diragukan baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Selanjutnya, mengenai teknik sampling. Sampling diambil berdasarkan proporsional stratified random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak bertingkat yang melibatkan pembagian seluruh populasi menjadi kelompok homogen yang disebut dengan strata atau singular atau stratum. Sampel acak kemudian dipilih dari masing-masing strata. Dalam kegiatan ini menggunakan metode stratifikasi proporsional. Ukuran sampel setiap stratum sebanding dengan ukuran populasi stratum. Proporsional stratified random sampling dirumuskan sebagai berikut, yaitu jumlah seluruh populasi per strata dibagi dengan jumlah seluruh populasi dikali dengan jumlah sampel. Strata dalam hal ini didasarkan agroekosistem lahan, yaitu yang pertama pada lahan irigasi, pada lahan pasang surut, pada lahan tada hujan, dan pada lahan ladang. Dengan demikian diperoleh 130 sampel petani. Selanjutnya, mengenai uji hipotesis. Uji hipotesis terbagi menjadi dua, yaitu uji simultan F dan uji parsial T. Uji simultan F guna mengetahui pengaruh secara simultan apakah pengaruh variabel independen terhadap dependen. Dan uji parsial T dilakukan untuk mengetahui secara parsial apakah pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Yang pertama, kita akan membahas mengenai uji F simultan dengan hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut. Teman-teman dapat melihat langsung pada layar dengan nilai H0 sebagai berikut dan nilai H1 sebagai berikut. H0 adalah tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dan H1 artinya ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan kriteria pengambilan keputusan. Apabila H0 ditolak dan H1 diterima jika sig-hitnya kurang dari sama dengan 0,05, dan apabila H1 ditolak dan H0 diterima jika sig-hitnya lebih dari 0,05. Berdasarkan data, nilai probabilitas F statistiknya adalah 0,000001, yaitu bernilai kurang dari 0,05, sehingga kesimpulan hasil dari uji F simultan adalah hasil yang dicapai bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, atau bisa dikatakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima dengan sig-hit kurang dari 5%. Nah, yang kedua yaitu mengenai uji parsial T dengan hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut. Teman-teman juga dapat melihat langsung pada layar. H0 artinya tidak ada pengaruh dari variabel independen ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya terhadap variabel dependen, dan H1 artinya ada pengaruh dari variabel independen ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan adalah apabila H0 ditolak dan H1 diterima jika sig-hitnya kurang dari sama dengan 0,05, dan H1 ditolak dan H0 diterima jika sig-hitnya lebih dari 0,05. Berdasarkan data penelitian didapatkan kesimpulan, yaitu hasil uji menyatakan bahwa yang berpengaruh signifikan adalah dari segi pupuk urea, traktor pertanian, dan musim. Nah, uji hitung tersebut dilihat dari T hitung, dengan nilai T signifikan lebih dari 0,05. Dengan rincian, jumlah pupuk urea dengan nilai probabilitas T statistiknya adalah 0,02 sehingga kurang dari 0,05,
dan penggunaan traktor dengan nilai probabilitas tes statistik yaitu 0,0001 dengan nilai kurang dari 0,05 dan musim dengan nilai probabilitas tes statistiknya yaitu 0,007 yang menandakan bahwa dia kurang dari 0,05. Nah, dengan ketiga nilai variabel tersebut bahwa semua hasil kurang dari 0,05 dengan kata lain menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Berdasarkan pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama yaitu hasil kegiatan menunjukkan bahwa terdapat gap atau selisih nilai produktivitas tanaman padi di Kabupaten Sambas antara hasil BPS dan kondisi real di lapangan. Nilai produktivitas rata-rata padi sawah berdasarkan data BPS adalah 2,54 ton per hektar, sementara kondisi real di lapangan produktivitas sawah adalah 3,23 ton per hektar. Sementara produktivitas padi ladang hasil BPS dan kondisi real di lapangan juga terdapat gap atau selisih, di mana hasil BPS menunjukkan produktivitas rata-rata padi ladang adalah 1,40, sementara real di lapangan adalah 1,83 ton per hektar. Kesimpulan yang kedua yaitu faktor yang berpengaruh signifikan terhadap produktivitas usaha tani padi di Kabupaten Sambas adalah jumlah pupuk urea, penggunaan hasiltan atau traktor, dan musim. Sementara pendidikan, umur, jumlah benih, penggunaan pupuk NPK berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Oke, soal yang kedua yaitu jelaskan konsep margin of error dan apakah arti dari alpha sama dengan 5%, dan jika diketahui jumlah anggota dari populasi adalah 1000, tentukan jumlah sampel yang diperlukan. Margin of error. Margin of error atau alpha merupakan batas galat atau kesalahan yang digunakan dan ditentukan oleh peneliti. Margin of error juga merupakan nilai yang menunjukkan seberapa besar kesalahan yang terjadi dalam pengambilan sampel. Nilai data sampel apabila bernilai beragam, maka kemungkinan kesalahan semakin besar. Dan apabila nilai margin of error-nya kecil, maka kemungkinan level kepercayaannya semakin tinggi. Dan apabila margin of error-nya bernilai besar, maka data semakin beragam dan standar deviasinya juga besar. Kemudian, apa sih arti dari alpha sama dengan 5%? Alpha sama dengan 5% menentukan batas galat atau kesalahan sebesar 0,05 atau 5%. Artinya, batasan maksimal kesalahan pada pengambilan sampel yang dapat ditolerir sebesar 5%. Nah, margin of error alpha sama dengan 5% juga dapat ditampilkan dalam kurva berikut. Z dinotasikan sebagai Z alpha per 2, maka nilai dari alpha sebagai 0,05 memiliki Z alpha per 2 adalah 1,96. Jika diketahui jumlah anggota dari populasi adalah 1000, tentukan jumlah sampel yang diperlukan. Perhitungan jumlah sampel tersebut menggunakan rumus Lovin, yaitu N kecil sama dengan N besar per 1 plus N kali alpha kuadrat, dengan rincian yaitu N kecil adalah jumlah sampel, N besar adalah ukuran populasi, dan alpha adalah nilai margin of error. Perhitungannya yaitu dengan diketahui N besar adalah 1000, alpha adalah 0,05, dan yang ditanyakan jumlah sampel yang diperlukan atau N kecil. Apabila telah dimasukkan ke rumus, maka didapatkan hasil sebesar 285,71 dan dibulatkan menjadi 286, sehingga jumlah sampel yang diperlukan adalah 286 sampel. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan pada pemaparan materi di video ini. Terima kasih. Apabila ada salah kata dan pengucapan dalam video, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.